ya. Kakak mau tanya, siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Bisa angkat tangan? Ayo, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Nah, kalau Kak Melan juga merasakan kebaikan Tuhan. Masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur, masih bisa makan, masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita, hari ini kakak mau ajak adik-adik yang mau berdiri, silahkan berdiri, karena nanti kita akan memuji Tuhan dengan gerakan. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, tolong kami supaya meskipun kami beribadah di rumah, kami tetap konsentrasi, kami tetap fokus untuk beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati kakak-kakak yang akan melayani, juga orang tua atau keluarga yang akan mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Memberikan puji-pujian kami bagi Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan,
Dan tolong supaya apa yang disampaikan boleh memberkati setiap kami, dan kami juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semuanya sudah diberkati Tuhan, semuanya boleh menikmati anugerah Tuhan, semuanya boleh naik kelas yang baru, guru yang baru, teman yang baru. Dan kita yang sudah naik kelas, semuanya yang lebih dewasa harus semakin pintar, semakin taat, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Endro mau bercerita tentang siapakah Barnabas, seorang tokoh yang seringkali kita dengar namun jarang diceritakan. Kalau kita mau melihat siapakah Barnabas itu, kita akan membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya, kita tahu di sini Barnabas punya namanya Yusuf, namun sama para rasul diganti menjadi Barnabas. Barnabas mempunyai arti anak penghibur. Dan kita tahu Barnabas merupakan seorang Lewi, keturunan Lewi, dan dia tinggal di Siprus. Kita tahu bahwa Barnabas ini memiliki tanah atau ladang yang dia jual dan uangnya diberikan kepada kaki rasul-rasul. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang anak penghibur berarti dia memang sungguh-sungguh menjadi seorang penghibur sesuai dengan artinya. Apa yang dikerjakan oleh Barnabas ini, kita akan membacanya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Sementara itu banyak saudara-saudaranya telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, di mana Barnabas sebagai anak penghibur, dia memberikan uangnya untuk satu pelayanan. Apa yang dikerjakan oleh Barnabas ini? Menjual ladangnya, lalu uangnya diserahkan kepada para rasul untuk satu pelayanan, satu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang besar, di mana membantu pekerjaan Tuhan di dalam pekabaran Injil. Adik-adik tahu bahwa ketika memberitakan Injil itu semuanya adalah dengan kerelaan hati. Mereka memberitakan Injil dengan apa yang dia miliki. Seperti Rasul Paulus, segenap hidupnya, segenap miliknya dia berikan untuk memberitakan Injil. Nah, di sini kita tahu bahwa Barnabas tahu pekerjaan itu membutuhkan biaya. Ketika dia harus pergi ke tempat-tempat yang disebutkan tadi, itu membutuhkan biaya. Kalau mereka tidak punya uang, ya mereka jalan kaki. Mereka menyampaikan berita firman Tuhan, menyampaikan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, ya dengan jalan kaki. Nah, ketika ada orang yang memberkati dengan berkat, ya mereka bisa naik kendaraan atau menaikkan kereta, kuda, atau naik keledai, terserah. Nah, intinya Barnabas membantu pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa hal yang menarik adalah dia sungguh-sungguh ingin membantu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Pekabaran Injil mereka sampaikan cukup luas, sampai ke Venesia, Siprus, dan ke Antiokhia. 3 tempat yang cukup luas. Ketika mereka hanya memberitakan firman Tuhan hanya kepada orang-orang Yahudi, ternyata pekerjaan Tuhan, pengabaran Injil itu jauh lebih luas lagi. Sampai ada disebutkan ada orang Yunani. Berarti
begitu luasnya pelayanan itu, maka kita tahu bahwa memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi satu pekerjaan yang luar biasa, yang mulia. Dan ketika mereka melayani Tuhan, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dikatakan di situ bahwa Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang menjadi percaya, banyak mereka yang berbalik kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pemberitaan Injil, pelayanan Tuhan itu kabarnya sampai kepada Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa Yerusalem adalah kota di Timur Tengah sana, kota yang dimana orang-orang Yahudi yang mayoritasnya yang dulunya menolak Yesus Kristus, sekarang mereka bisa mendengar bahwa banyak orang yang percaya karena nama Yesus Kristus. Yerusalem sendiri menjadi gereja yang pertama di sana, dan Antiokhia adalah kota yang dipakai oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang disebut Kristen. Di sana adalah kota di mana orang-orang di luar orang-orang Yahudi percaya dan mereka tinggal di sana. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata Barnabas melakukan satu pekerjaan yang luar biasa. Barnabas tidak tinggal diam, namun dia juga mau melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di daerahnya. Daerah Siprus, Kirene adalah orang-orang yang jauh dari Yerusalem. Namun mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan karena pemberitaan Injil yang tidak pernah berhenti. Lalu kita lihat bahwa Barnabas adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, memiliki jiwa hamba, dan dia menilai bahwa dia suka melayani. Melihat kondisi jemaatnya yang dilihat, ternyata disitulah kita bisa melihat Barnabas terbeban, memiliki jiwa hati untuk melayani. Dia mewakili keterbukaan jemaat yang ada di Yerusalem, dan dia melayani Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Seperti Rasul Paulus melayani bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain dilayani. Barnabas mulai tergerak di dalam melayani. Dan kalau kita melihat bagaimana karakter Barnabas itu, ya kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-23, pasal yang ke-11 dikatakan di situ, setelah Barnabas, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, kita bisa melihat karakter Barnabas adalah orang yang baik. Kalau tadi kita tahu karakternya memiliki hati seperti hamba, dia seorang penghibur, berarti Barnabas ini mempunyai sikap yang lengkap. Dan kita bisa lihat Barnabas sungguh-sungguh memiliki kebaikan yang luar biasa. Jemaat yang di Antiokhia pun bisa menerima keberadaan Barnabas. Dia penuh kebajikan, mampu melihat situasi kondisi yang ada, bisa diterima. Demikian juga adik-adik di kelas yang baru, punya teman yang baru, kita bisa diterima. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Banyak orang yang punya teman kadang-kadang cuma sekadar kenal lalu lewat, tetapi menjadi teman yang sampai menjadi sahabat itu butuh kebajikan di dalam kita memilih, kebaikan, kebijaksanaan di dalam kita berteman. Lalu penuh dengan Roh Kudus, menunjukkan bahwa Barnabas ini orangnya tidak sembarangan, orangnya yang memiliki sikap dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga ini menjadi ciri bahwa Barnabas adalah orang yang mau melayani Tuhan. Dan ciri yang ketiga yaitu memiliki iman. Nah, kalau orang yang memiliki iman itu berarti hidup berpusat kepada Kristus sebagai Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus yaitu orang yang penuh karunia dan karakter ketaatan kepada Roh Kudus. Ini dimiliki oleh Barnabas, sehingga Barnabas itu adalah orang yang bisa melihat karunia Allah di dalam hidupnya, di dalam segala pelayanannya. Dia melihat bahwa itu adalah semua adalah karunia Allah, kasih karunia Allah, sehingga
Barnabas dijauhkan dari kesombongan, Barnabas mampu melihat perbedaan, Barnabas mampu menyelesaikan perselisihan, dan Barnabas mampu berpikir untuk kemajuan sebuah pelayanan. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat bahwa Barnabas sungguh-sungguh ingin melayani. Kalau kita tahu bahwa Barnabas juga adalah orang yang mau datang mencari Saulus atau Paulus pada waktu itu. Dia mau bertemu dengan Paulus dan mereka tinggal bersama-sama. Kalau kita membaca cerita di tempat lain, Barnabas itu pernah berselisih paham dengan Paulus. Namun Barnabas juga mau meminta maaf, berbesar hati, dan Paulus pun juga mengakui kebesaran hatinya seorang yang bernama Barnabas. Nah, di sini kita bisa melihat Barnabas ini adalah seorang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh di Antiokhia. Sehingga kalau kita lihat apa hasilnya, ternyata jemaat yang ada di Antiokhia adalah orang yang pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Adik-adik bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Orang-orang yang percaya kepada Kristus pertama-tama di Antiokhia adalah orang-orang yang disebut Kristen. Nah, orang yang memunculkan satu kelompok. Nah, sekarang kita lihat bahwa banyak orang ingin menemukan sesuatu. Adanya sesuatu yang terkenal, sesuatu yang ingin ditonjolkan. Nah, itu yang sekarang kita lihat banyak YouTuber memunculkan istilah-istilah supaya dia dikenal. Nah, ternyata Barnabas ini sudah memunculkan satu kelompok yang disebut Kristen. Itu adalah yang dibuat oleh Barnabas. Barnabas di dalam pelayanannya bersama dengan Paulus. Kalau kita lihat pelayanannya sungguh sangat luar biasa. Pelayanannya berkualitas sehingga memunculkan satu komunitas yang disebut Kristen, menghasilkan orang-orang yang berkualitas yang disebut pekerja Kristus. Dan kita boleh belajar dari Barnabas bahwa Barnabas adalah orang yang tidak pernah sombong. Barnabas tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, namun Barnabas adalah orang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Dia mampu mengajak umat Tuhan untuk diajar dan mau belajar, adalah hal yang sangat luar biasa. Banyak sekarang anak-anak kalau sudah tahu, diajari sama temannya katanya nggak mau, diajari sama gurunya cuek-cuek. Namun pada hari ini kita boleh belajar dengan pribadi karakter Barnabas yang mengajarkan kepada kita untuk mau diajar dan mau belajar. Karena itu kita bisa melihat hasil karya Barnabas sangat luar biasa, membawa sejumlah banyak orang percaya kepada Kristus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya teman baru, kelas baru, suasana baru. Kita juga bisa memperkenalkan Kristus dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bahwa Barnabas adalah seorang yang selalu memberikan tempat bagi orang yang ditolak. Bagi orang yang tertolak itu ditampung oleh Barnabas. Mau menjadi teman bagi siapa saja, itu adalah ciri anak Tuhan. Lalu kita bisa melihat bahwa Barnabas selalu melihat perbedaan-perbedaan itu dengan caranya dia sendiri untuk mau menerima. Dan ini adalah kelebihan Barnabas untuk memandang seseorang itu mau menerima. Dan Barnabas selalu memberikan kesempatan, ruang bagi orang-orang yang tertolak itu untuk bisa mengenal Kristus. Dalam hidup kita juga mau menerima siapa saja yang mau berteman dengan kita untuk bisa menyampaikan kabar baik kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada hari ini kita sudah belajar satu tokoh yang bernama Barnabas. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki sikap seperti Barnabas, seorang anak penghibur, memiliki kerendahan hati dalam hidupnya, baik, penuh Roh Kudus, dan memiliki iman. Sebagai ciri-ciri anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau tetap memiliki sikap demikian. Penuh Roh Kudus, baik, dan memiliki iman, itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Sekian firman Tuhan, kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu percaya kepada Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang baik, penuh dengan Roh Kudus, dan tetap memiliki iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh melakukan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami mau memberitakan kabar baik kami, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati kami yang sudah naik kelas, berkati guru kami, berkati teman kami, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ini adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik boleh mencatat, menghafal, dan jangan lupa untuk diperkatakan di rumah. Selamat menghafalkan.